dari kegunaan dan fungsi masing-masing punya maksud dan tujuan yang beda-beda. Kalau untuk drone, itu sebenarnya istilahnya aerial itu kan artinya aerial itu di udara ya. Nah, sebetulnya belum ada istilah yang baku juga ya mengenai drone. Drone berkamera ini contohnya. Drone berkamera digunakan untuk fotografi dan videografi itu istilah khususnya belum ada. Sebenarnya bukan drone aerial namanya, cuman ya kita ngikuti tren aja. Memang disebut drone aerial. Nah, sebetulnya fungsi maksud dan tujuannya drone ini itu untuk hobi, Mas. Jadi untuk hobi fotografi, videografi, teman-teman itu banyak yang memanfaatkan drone yang berkamera. Nah, drone yang berkamera ini yang disebut aerial itu tadi, dia memiliki kemampuan untuk berdiam diri di udara, tidak bergeser-geser, sehingga seakan-akan sebuah kamera yang terbang ya, ada di atas, diam. Berbeda dengan drone yang untuk teman-teman ini drone, istilahnya drone race sebetulnya dulu itu. Drone race kemudian sama seperti drone ini, akhirnya istilahnya berkembang menjadi ini jadi drone aerial, yang drone race jadi drone FPV kan gitu ya, istilahnya jadi drone FPV. Di drone FPV itu sendiri memang ada yang bisa diem tanpa bergerak sama seperti ini, cuman untuk keperluan maksud dan tujuannya sudah beda. Kalau yang drone FPV itu kebanyakan yang saya perhatikan dari teman-teman, dari Mas Fatur, itu untuk olahraga. Jadi mengolah adrenalin, bukan mengolah, siapa ini? Memancing adrenalin gitu. Memicu. Jadi lebih ke arah hobi sport. Gitu. Tapi juga sekarang udah masuk ke pembuatan video juga sama. Jadi sensasinya beda. Sensasi. Kalau dari saya seperti itu. Oh ya, singkatan FPV sendiri apa? Oh iya. First person view. Jadi ya sih nggak tahu ya. Pokoknya kita merasakan kita yang terbang. Merasa kita mengikuti, kita follow kayak kita burung ya. Kita merasakan kadang burung itu kan kadang belok manuver ke kiri, ke kanan. Terus ya kita bebas sih maksudnya. Di situ kita merasakan adrenalin itu tadi yang disebutin sama Mas Deka. Ada merasakan adrenalin, kadang kita diving, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, tiba-tiba kapan kita untuk kecepatan tinggi, hanya untuk area-area tertentu, kadang kita slow hanya untuk ingin melihat atau memantau lebih detail objek yang kita ingin lebih detail kita tunjukkan. Jadi kita memacu audien atau penonton untuk merasa mengikuti saat kita terbang. Ya, jadi kalau dari sudut pandang ya, dari sudut pandang seorang penerbang drone, itu kalau drone aerial itu seperti kita kalau pakai kamera. Jadi subjeknya mana yang mau difoto, mana yang mau direkam itu kayak pakai kamera. Tapi kalau teman-teman FPV ini itu serasa kitanya naik drone. Jadi pilot langsung. Iya, seakan-akan ada di dalam drone-nya gitu. Wah, beloknya tuh miring. Turun itu terjun gini. Jadi bedanya di situ. Sangat beda. Tapi yang paling mencolok itu di FPV. FPV alat-alatnya banyak. Sebenarnya rumit ya sebenarnya ya, bisa dibilang rumit. Tapi pertama saya memang dulunya lama juga ya di drone aerial. Saya pakai Phantom, pakai Mavic, pakai Spark. Hanya saja di sana saya cuma pemakai ternyata. Jadi saya cuma pakai aja, nggak tahu basic ternyata. Bukan pengada, bukan benar. Jadi akhirnya saya hanya benar Mas Deka, benar. Jadi saya hanya operator kamera, tiba-tiba saya ngambil dari atas, memang bagus, smooth, bagus. Kadang kita zoom in, kadang kita panning, halus gitu. Tapi lama-lama ya adrenalin kita juga pengen sesuatu yang karena satu hal yang bergeser ya, pengen sesuatu yang
nyoba lain ya, Iya. mungkin ya tantangan baru karena mungkin sudah terbiasa ini, terus ada pilihan ini kayaknya asik nih, kita coba. Awalnya saya nggak tertarik karena kamera saat itu masih belum, karena masih belum itu kita kan ngejar gambar ya, gimana pun aerial nomor, maksudnya itu paling bagus karena kamera terbang dan kualitas pikselnya juga sangat layak untuk standar kualitas kita posting di sosial media atau film pun sangat layak. Saya awalnya nggak terlalu tertarik karena saat itu teknologinya hanya FPV-nya aja, belum ada sampai record kamera yang GoPro ternyata bisa diangkat, ternyata baru tahu ternyata GoPro bisa digendong. Ternyata semakin kecil apapun bisa digendong. Malah sekarang kamera besar pun sekelas Blackmagic itu bisa digendong. Nah itu sudah mulai bergeser. Kok bisa seperti ini ya merasakannya? Karena dulu merasakannya hanya gambar kemeresek gitu, gambar kemeresek aja kok di shoot gitu orang malah bikin pusing. Awalnya saya mikirnya gitu, ngapain ya? Orang malah bikin pusing. Tapi setelah gambar yang jernih dimasukkan, langsung keracunan otak saya udah. Ini yang masuk nih. Kalau dari sisi saya, one shot ini sih yang menggoda saya itu jadi merasakan sesuatu yang beda. Satu take aja gitu loh. Jadi misalnya kita ada beberapa hal kalau kita pakai drone itu kan kita masih cut. Kita ambil zoom in dari sini karena mungkin terbatas di mode sport dan lain-lain ya, terlalu masih kurang cepat juga ya. Tapi kalau ini kita sangat speed banget, misalnya kita dari kejauhan, dari ketinggian kita mau menunjukkan hal yang di luar sekitar, tiba-tiba semakin mendekat hal yang sekiranya kita bisa percepat tanpa kadang kan nggak masuk di editing ya untuk hal-hal yang itu, kita langsung speed aja di drone itu masih bisa kita speed, tiba-tiba kita rem hanya untuk menunjukkan fokus detail itu masuk ke ruangan, semakin pelan, semakin menunjukkan objek, ini misalnya aktivitasnya, ini cateringnya, ini. Jadi lumayan untuk satu laporan sekaligus, dan itu pun cuman 2 menit aja, 3 menit aja bisa satu gambar tanpa kita langsung bisa setor. Ya itu orang pengennya real cutnya di situ. FPV masih bisa dari luar gitu ya, masuk ke dalam kafe, ke dapur bisa. Tapi kalau drone ini udah nggak bisa. Wah nggak bisa. Ya itu. Jadi perbedaannya sih di situ ya. Iya, misalkan bedanya di situ. Perbedaan deh. Iya. Drone race pabrikan sama Tapi dari rakit sisi sendiri. pengembangannya ya, upgrade-nya itu beda di situ. Saya setelah merasakan itu akhirnya kebutuhannya beda mas. Kayak kita punya drone itu kenapa ternyata teman-teman juga yang lain itu punya banyak. Saya pikir mereka itu terlalu berlebihan ya. Ternyata drone ini sama kayak sepatu kita. Kadang kalau ini di rumah kita pakai ini karena lebih ramah. Kalau ini kita mau naik gunung mungkin lebih gede lagi. Terus kalau ke pantai mungkin lebih gede lagi karena di sana anginnya juga turbulensinya tinggi. Apalagi juga gunung kayaknya mungkin wind itu mas? Ya wind gas. Wind gasnya itu ternyata tidak kita bisa mengira-ngira kalau nggak saat di lokasi itu, alurnya juga. Jadi ternyata fungsinya beda-beda. Jadi bukan berarti hal yang, tapi enaknya itu cuma satu remote. Yang kita pakai ini selera. Jadi controllingnya juga sesuai jempol. Jadi kita misalnya selera kita remote yang besar, itu udah harus pakai remote itu. Jadi kita mau ganti remote itu udah agak susah. Karena ini udah selera, karena gimbal otak kita bekerjanya dari sini. Ini benar-benar, ini sampai gemeteran dan lain-lain itu dari sini. Dari sini ketegangan itu dari sini. Faktor selera apa kebiasaan? Selera dan kebiasaan ya. Misalnya jenis remote. Enaknya itu tadi kita ini sepatu kita beda-beda ya. Kita mau ke kantor pakai sepatu ini, kita mau pakai kakinya. Terus pakai ke gunung kita pakai sepatu gunung. Jadi seperti itu sih. Ke pantai kita pakai sepatu pantai. Jadi kadang kalau enaknya pakai DJI FPV saya masih pakai itu. Tadi pas gak dibawa. Karena enaknya buat kerja ya. Dia masih akurat karena saya masih percaya pabrik itu udah mendesain benar-benar
untuk lock GPS, dia masih safety ya. Dia juga ada sistem remnya, juga dia ada tiba-tiba sistem safety-nya, ngomong remnya, terus kita bisa ganti. Dan di situ juga ada warning, terutama itu warning, oh ini area terlarang, area dekat bandara. Saya pernah waktu itu terbang pakai mode acro itu full manual kan, di DJI ada tuh. Habis itu saya kencengin, tiba-tiba dia pelan, nah ngerem, meskipun dia tetap bisa jalan, tapi dia akhirnya berubah jadi mode aerial, tapi dia tetap bisa jalan, tapi dia akhirnya nggak sespeed sekenceng saat kita pakai mode acro. Jadi enaknya saya masih percaya itu untuk mengejar objek misalnya, karena dia akan bisa RTH juga, RTH-nya akurat juga, di titik mana kita terbang, di titik mana kita balik, misalnya kita lost connect dengan drone kita. Kalau drone ini kan memang basicnya ini ya, kita ngerakit sendiri ya. Itu tadi sih saya mau lanjutin tadi, ini akhirnya saya jadi bisa mengerti transmitternya ke remote, transmitter gambar ternyata terpisah. Jadi saat waktu itu saya pakai drone aerial itu rasanya saya terlalu manja ya sama otomatisnya ya. Ternyata saya nggak terlalu paham basic tentang ilmunya. Kalau kita paham, saya waktu itu menganggap Phantom sama Mavic itu sama, tapi ternyata tahu kalau itu ternyata beda inch-nya, besarnya itu tadi ternyata itu sepatu drone Phantom itu harusnya ditaruh di gunung atau di pantai, Di alam, dan nggak boleh di area-area yang kerumunan harusnya. Dengan pakai gini akhirnya saya paham setelah mendalami, mencoba belajar lagi sampai FPV ini akhirnya mulai bisa paham basic, kembali ke basic. Menyaruhi. Dulu aku ikut sertifikasi ya. Iya, ikut sertifikasi Itu nggak diajari tuh. Drone diajari ya. Diajari. Diajari siapa itu dulu? tahu sih kayak dari situ. Oh, ins, tapi setelah mempraktekannya visualnya ins itu seperti ini. Ya. Ukuran ini mempengaruhi. Ini nggak mungkin dibawa ke pantai, hilang langsung. bobot, lebih ke bobot. Ini ukuran propnya, akhirnya mempengaruhi besar motor, besar flight controlnya. Jadi memang bener ya, praktek dan teori itu harus seimbang ya. Iya. Dulu waktu masih pakai Mavic itu ikut sertifikasi, saya kasih pelajaran detailnya ini. Nggak didengar. Jadi ngantuk akhirnya. Tapi begitu terjun ke dunia ini, loh, iya gitu. Asal kepo aja. Ya. Waktu itu dijelasin sama Mas Deka yang jelasin materi tentang basicnya, Anatomi drone, ukurannya, kenapa kita pakai 7 in, kenapa kita pakai 5 in. Itu tuh ngantuk ya mungkin ya. Jadi saya belum paham detail, hanya pakai aja, yang penting kita kadang kita hanya terbang dan cari gambar yang bagus, tapi kita nggak sadar kalau itu ternyata kalau besar itu kalau di dekat orang itu membahayakan, apalagi kita nggak tahu ya intervensinya. Ya sebenarnya kalau mau mulai drone dari basicnya di FPV, sebetulnya. Kalau istilahnya kayak kita naik motor manual dulu pakai kopling, Iya betul. baru matic. Jadi tahu tanggung jawabnya tuh tumbuh di situ. Tapi kalau langsung bisa matic itu akan beda dengan yang bisa manual. Iya betul. Nah, drone juga gitu sebetulnya. Analoginya mirip. Karena kalau yang drone gini nggak mungkin untuk di dalam gini nih, apalagi ruangan sempit ya, tidak ada yang didapatkan dari menerbangkan ini. Tapi kalau menerbangin ini Sensasinya masih banyak yang bisa didapatkan, dapat shootnya, detail gitu. iya. Nah ini nggak ada, ini paling cuman stabil ya wes gitu, cuman gitu toh. Build down, planning, ya tetap Mau gerak juga takut. Iya mau gerak juga Ini takut. mau gerak takut. Karena area saya pakai FPV ini enaknya itu lebih detail ya. Kita pengambilan objek itu
kita lebih bisa melihat karena mata kita fokus, jadi kita ditutup gini kayak kuda. Kayak kuda kita fokus, bedanya di situ. Kalau aerial mungkin kita masih bisa mantau drone, kita bisa masih mantau drone kita kemana jalannya. Tapi kalau ini kita benar-benar menghadap, kita harus benar-benar safe karena ini memang wide, dia wide, jadi lebar sekali. Jadi kita mantaunya dari sisi yang jangan sampai di sebelah yang tidak kita terlihat. Jadi maksudnya saya bisa melihat ini lebih detail saat terbang. Cuman bedanya ini kan nggak bisa mundur. Ya bisa mundur, tapi kita juga harus bisa ngira-ngira. Tapi jangan sampai mundur kalau di sana ada keramaian. Yang mendingan kita putar aja, manuver yang memang kalau kita manuvernya ini bisa jadi pusing, munyer terus. Tapi kalau kita bisa tahu stylenya, tahu tiba-tiba kadang naik, asal kita view-nya ke depan terus, bisa dibilang ini benar-benar kita harus kenal dulu. Meskipun dari awal build kita membangun ini harus kenal dulu, latihan terus, ini nggak boleh berhenti. Jadi kayak minum obat sehari 3 kali kalau bisa. Karena kalau kita nggak kenal jarak seberapa, intervensi tiba-tiba turunkannya benar-benar manual. Kalau enak, kalau aerial masih ketolong sama pabrik ya, maksudnya tiba-tiba masih akurat, masih ditolong. Kalau ini benar-benar tangan kita yang ini. Kalau dia tiba-tiba ada frekuensi yang sangat buruk mengganggu di area situ, kita sebenarnya harus terbang dulu. Area situ aman nggak untuk drone kita saat itu? Harus survei dulu. Frekuensinya sama nggak, atau frekuensi itu sangat mengganggu atau tidak, tiba-tiba loss bisa jatuh. Ya sama ya semuanya. Cuman dia nggak ada RTH-nya sih, ini karena kecil, nggak kita pasang GPS. Kalau berat nanti belum gendong kameranya. Secara teknis ya ini ya. Gitu. Dulu saya pernah sampai kamera hilang tuh karena terbiasa faktor ini ya, terbiasa di aerial itu di zona nyaman. Menurut saya saat itu nyaman karena saya terbang jauh, habis itu klik aja RTH, balik lah gitu lah. Jadi saya waktu itu terbang, hilang drone saya itu di Tugu. Saya terbang dari persis depan stasiun di Patung Buto itu. Saya terbang dari situ, saya pengennya tuh keren ya, tiba-tiba gambar itu tiba-tiba muncul kelihatan Tugu, biar rimbunan pohon itu tiba-tiba muncul, maunya muterin Tugu, ternyata tiba-tiba anjlok jatuh. Aduh, pas nggak saya rekam tuh di DVR-nya ini kan harusnya bisa ngerekam, itu pas nggak saya rekam, aduh jadi ngira-ngira. Dan itu masih belum saya pasang GPS, karena saat itu ada yang bilang GPS itu ntar kelamaan, ntar apa, padahal juga sebenarnya harus safety, memberatkan drone atau apa. Saya pernah sekali nabrak, tapi bukan ini, Phantom 3. Jadi pengen memanfaatkan fasilitas apa gitu, bahasa Inggris kan. Kan kalau drone itu kita bahasa Inggrisan semua, udah ada bahasa Indonesia. Wah ini kayaknya menarik. Terus tak pencet, ya awalnya bisa muterin gitu ya. Wah ini saya diputerin. Dan lagi satu lagi ada garis lurus gitu. Tak klik, drone-nya tuh ke saya, ya kan minggir tuh pasti daripada ketabrak. Ya udah nabrak sawah, jagung. Nah kejadian itu sekali tok. Setelah itu saya udah nggak mau lagi pakai fungsi-fungsi otomatis itu nggak mau. Mending manual. Ujung-ujungnya ke manual lagi ya. Lebih terjamin kalau manual. Kalau otomatis itu kan kita tergantung sama aplikasi. Aplikasi kan kadang ada bugnya, error-errornya. Iya. Kalau saya tuh biasanya gini ke teman-teman yang baru nanya, Mas, saya pengen belajar drone, beli drone apa untuk pemula? Saya tanya dulu. Lah, Masnya ini mau nerbangin drone itu dorongan apa? Nalurinya apa? Mau nerbangin drone-nya apa? Atas dasar dorongan pengen apa? Biasanya dari situ pun sudah nggak bisa jawab. Jadi tunda dulu. Tapi bagi mereka yang bisa jawab, langsung terarah. Oh, ternyata ke FPV karena itu adrenalin.
oh ternyata dia suka foto video ya, yang aerial ini. Jadi nggak ada basic. Tapi di awal kita tentukan dulu jurusan. Di jurusannya mau apa? Untuk orang yang awam banget, Mas, untuk 300.000 bisa dipakai latihan apa enggak? Bisa, tapi indoor aja. Karena ya, harga segitu itu pasti terbuat dari bahan yang lentur, ringan, kena angin hilang. Iya. Jadi itu untuk latihan di dalam. Untuk melancarkan jari aja. Ya, supaya tahu kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Orientasi di atas kasur terutama lebih aman ya. Iya. Kalau regulasi sih sebetulnya nggak salah kalau orang itu punya drone tapi nggak tahu regulasi, kurang memahami itu tidak salah karena tidak ada sosialisasi yang gencar. Beda sama kalau kita naik mobil, naik motor. Zaman sekarang kan nggak perlu sosialisasi, semua orang tahu harus punya SIM, udah titik. Tapi di dunia drone, penerbangan, quadcopter gini-gini ya, sosialisasinya masih kurang. Jadi semua orang bisa beli, bisa nerbangin dimanapun, kapanpun, tanpa ada sosialisasi. Tapi saya harapkan nantinya dimulai dari penjual, kalau bisa sih. Menyisipkannya kertas selembaran, jangan menerbangkan di atas 120 meter, Manual gitu. yang sederhana. Jangan terbang di area bandara, udah cuman paling 5 poin. Kalau misalkan ditulis itu bisa ya, 5 poin utama, tempelin di dusnya, atau dikasihin ke pembelinya. Itu sosialisasi. Kalau pabrikan itu pasti kena regulasi. Tapi ini dari dua pabrik yang berbeda. Ini ini nggak ada batasan. Yang ini ada batasan secara otomatis dari pabriknya. Sama pabrikan. Nah, yang saya nggak tahu kalau yang kayak gini. Itu kayaknya batasannya yang rakit gitu, Mas. Iya, ini gimana? Iya. Batasan jauh ya maksudnya ya. Regulasi. Jarak sama tinggi. Bandara. Oh, kalau bandara memang nggak, memang kita tetap bisa terbang kalau ini. Kalau bandara ya, yang penting kita ada izin, ada kepentingan izin dengan pihak yang area bandara atau area itu yang kita akan ambil. Kalau ketinggian, kalau ini memang semuanya tergantung dengan rancangan ini ya, transmitter, ada RX, ada transmitter, ada TX yang kita rancang, bisa jauh, bisa dekat. Terus sebenarnya sih yang penting kita juga tahu ya, sesama pengguna aerial, sesama pengguna quadcopter ya, yang penting kita tahu mana yang membahayakan orang. Makanya di sini juga ada program. Ini apa namanya? Pelindung. Ini namanya Cinobook. Kalau yang saya dengar ya, saya ikut-ikut, saya juga masih baru belajar sebenarnya. Saya masih nyaman dengan pengguna ini, pakai ini. Kalau drone ini kan ada dari pabrik ada batasan ketinggian, Jadi settingan itu nggak bisa lebih dari 500 meter gitu. Kalau ini FPV. Kalau ini kayaknya kalau tinggi bisa hilang sendiri. Bisa hilang. Kayaknya ini memang drone yang sekiranya terbang rendah. Itu tadi sih kita bisa pakai yang inch-nya lebih tinggi. Kalau 7 inch itu mungkin kita masih bisa tinggi, bisa naik ya. Nah, kalau ini kan ada batasan. Rasanya tinggi itu jarang banget orang FPV itu pakai ketinggian, karena di sana dia nggak bisa hover ya di atas tuh. Dia nggak bisa. Pernah saya lihat ada review orang pakai DJI FPV pun tinggi, akhirnya malah motornya malah. Jadi dia memang dirancang bukan untuk ketinggian, tapi untuk menelusur objek ke objek, jadi lebih rendah. Kalau ketinggian rasanya ini hampir jarang banget untuk orang FPV itu yang dengar tentang ketinggian. Takutnya juga mengganggu ruang udara. Ya sebenarnya mungkin untuk inch yang lebih tinggi itu mungkin masih bisa. Tapi buat apa cuma ngambil awan aja? Bukan. Kenapa teman-teman FPV nggak terbang tinggi-tinggi? Kalau ini kan pada tinggi-tinggi. Iya, Kenapa iya. coba? Kenapa kira-kira?
hilang itu. Hilang. Karena ini ada garansi. Iya, Ini nggak ada. Iya, nggak ada garansi. Iya, betul. Simple aja. Masuk. Kalau itu nggak ada garansi. Iya, benar. Garansi diri sendiri. Iya, garansi diri sendiri. Berapa juta itu Iya. hilang kalau